Gukes Domaraju akhirnya kembali ke performa terbaiknya. Di babak ketiga Norway Chess 2025, Gukes mengalahkan Hikaru Nakamura yang sebelumnya mengalahkan Magnus Carlsen. Di game ini, Gukes memulai dengan E4. Nakamura menjawab E5. Setelah kuda F3 dan kuda C6, Gukes memilih gajah C4. Pembukaan Italia menekan pion F7 dan bersiap untuk rokade. Nakamura memilih varian kuda F6, pertahanan dua kuda. Lalu Gukes mendorong D3, memperkuat struktur pion sekaligus mempersiapkan gajah untuk menyerang. Nakamura merespon dengan gajah E7, bersiap rokade. Setelah itu, Gukes rokade, begitupun dengan Nakamura. Lalu, benteng E1. Setelah itu, Nakamura mendorong D6, mempersiapkan gajah untuk memberikan pinning pada kuda. Di posisi ini, Gukes tidak memainkan langkah profilaksis untuk mencegah gajah. Gukes memilih untuk mendorong A4 karena Gukes tahu bahwa Hikaru akan menyerang gajahnya. Sekarang, gajah bisa mundur. Gajah petak terang memang sangat penting dalam pembukaan Italia karena memberikan tekanan pada pion F7, terutama apabila raja telah rokade. Di posisi ini, Hikaru Nakamura kemudian mendorong C5. Merespon hal ini, Gukes mengeluarkan gajah untuk menyerang kuda. Lalu, kuda kembali mundur ke petak C6. Setelah itu, Gukes mengembangkan kuda ke petak A3. Pilihan yang sangat unik karena kuda berkembang dari samping. Biasanya, kuda akan ke petak C3. Nakamura mendorong H6, lalu C3 membatasi pergerakan kuda Nakamura. Setelah itu, Nakamura menantang pertukaran gajah. Di posisi ini, Gukes Domaraju menukar gajah. Setelah itu, Nakamura mengambil dengan pion. Meskipun Nakamura memiliki pion susun pada lajur E, dia mendapatkan kompensasi berupa lajur F yang telah terbuka. Selain itu, pionnya juga memberikan proteksi pada petak F5. Di posisi ini, Gukes mengambil inisiatif untuk menyerang lewat sayap menteri dengan dorongan pion B4. Nakamura mendorong B6, lalu Gukes menempatkan kuda di petak C4. Setelah menteri ke petak E8, pion usur kuda, kuda mundur D8, dan D4, tantangan pada pion center. Pion makan pion, pion makan pion. Setelah pion makan pion, gajah B4. Di posisi ini, Hikaru Nakamura kembali memukul pion. Setelah benteng makan kuda, maka D5. Serangan pada gajah, kuda, dan juga benteng. Langkah terbaik dimainkan oleh Gukes, gajah makan gajah. Setelah menteri makan gajah, lalu benteng makan pion. Nakamura kemudian mendapatkan kuda, dan sampai di posisi ini Nakamura unggul satu pion. Gukes bisa saja langsung makan pion, akan tetapi Gukes memilih kuda E5. Setelah itu, menteri G5 menyerang kuda, tetapi kuda makan pion. Selanjutnya, Nakamura mengembangkan kuda ke petak B7, lalu menteri menyerang pion, tetapi kuda C5 menjaga pion. Selanjutnya, benteng A diaktifkan ke petak D1. Di posisi ini, Hikaru Nakamura langsung menantang pertukaran benteng, dan Gukes tidak makan benteng. Dia mendorong A5, berupaya untuk menciptakan pion bebas di sayap menteri. Pion makan pion, kuda makan pion. Setelah itu, Nakamura menukar benteng.
benteng kemudian makan benteng. Lalu Nakamura kembali mengajak pertukaran benteng. Gukes menerima, dan setelah menteri makan benteng, kuda terancam. Oleh karena itu, kuda ke petak C6. Di posisi ini, Hikaru Nakamura memainkan menteri D7, memberikan perlindungan pada pionnya. Selain itu, juga mengintip potensi skakmat. Apabila menteri salah melangkah, misalnya menyerang kuda, maka menteri hitam akan melancarkan skakmat. Oleh karena itu, Gukes tidak sembarangan. Di posisi ini, dia mendorong H4, membuka luft, mencegah terjadinya backrank mate, dan kemudian Nakamura membuat langkah blunder. Menteri D6. Dengan langkah ini, Nakamura membiarkan Gukes mendapatkan pion. Sekarang, pion bebas Gukes bisa melaju. Nakamura tentu saja tidak membiarkan hal itu terjadi. Di posisi ini, kuda D3 dia mainkan. Lalu, kuda kembali ke petak C6. Setelah itu, Raja H8. Gukes selanjutnya menempatkan menteri di petak F3, memberikan proteksi pada kuda, dan bersiap untuk mendorong pion bebas. Nakamura mengembalikan raja ke petak G8. Setelah itu, G3 memperkuat pion. Di posisi ini, Nakamura mengembalikan kuda ke petak C5. Lalu, Raja G2 menghindari potensi skak. Setelah itu, menteri mundur D7, lalu menteri F4. Kemudian, menteri skak, raja sembunyi di petak H2. Nakamura selanjutnya menggeser raja ke petak H7. Lalu Gukes memainkan menteri F7. Rencana selanjutnya bagi Gukes adalah menempatkan kuda untuk membantu menteri melancarkan skakmat. Di posisi ini, Nakamura coba untuk menyerang Gukes dengan kuda D3. Tetapi Gukes mengabaikan. Kuda ke petak E7. Ancaman skakmat dalam satu langkah. Oleh karena itu, menteri mundur menjaga pertahanan dan Gukes berhasil mendapatkan pion. Di posisi ini, Nakamura tertarik untuk mendapatkan pion. Sebuah langkah yang tidak tepat karena Gukes memainkan langkah mematikan menteri F5. Hikaru Nakamura langsung menyerah. Rajanya hanya bisa ke petak H8, dan apabila hal itu terjadi, Gukes akan menang kuda dan Nakamura kehilangan kuda tanpa kompensasi apapun. Sebagai contoh, jika Raja H8, maka kuda G6, skak. Kuda hitam juga terancam. Apabila Raja H7 coba untuk mendekati kuda putih, maka kuda E5, open skak. Setelah raja mundur, menteri makan kuda. Hitam kalah satu perwira dan kalah satu pion. Di level atas, permainan ini tidak akan bisa dimenangkan oleh hitam.